Oke, kita mau ibadah. Adik-adik ikutin ya puji-pujian yang kita naikkan. Ya, nanti firman juga dengarkan ya. Kak Anji mau berdoa buat awali ibadah kita. Oke, adik-adik mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan. Pada hari ini kami boleh beribadah secara online. Amin. Ya. Tuhan tolong berkati hati kami dan tubuh kami agar kami bisa menyanyikan pujian dan mendengarkan firman dengan baik dan memberi yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita mau jalan serta Yesus ya. Oke Om, jalan ya. Karena Yesus itu selalu berjalan di samping kita. Iya, betul. Pengen gandeng kita, pengen merangkul kita, pengen meluk kita ya. Dan adik-adik yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, yuk jalan bareng yuk. Ayo Om. Iya. Ayo dong. Oke ya. Jalan serta Yesus. Adik-adik pasti masih ingat lagunya. Wah, senang sekali tuh. Adik-adik harus tiru kita juga ya Om. Jalan-jalan ya Om, di rumah ya Om. Jalan di tempat ya. Oke, yuk sama-sama ya. Mari Kak Lena. Hihi. Jalan sambil olahraga ya, kakinya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk daki-daki yuk, sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki semuanya sama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang luar angkasa. Ku selam, ku dayung. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada. Di mana lagi? Di dugaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di mana? Di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau
karena Engkau Yesusku. Karena apa? Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Luar biasa. Adik-adik sudah mulai pada hangat loh. Apa? Sudah mulai pada hangat. Iya dong, Om. Udah bukan malah panas. Karena jalan-jalan daki-daki lagi. Ngos-ngosan ya, Om. Ngos-ngosan. Ternyata udah tua. Adik-adik di rumah mungkin tidak pakai masker ya. Kalau di sini pakai masker ya. Jadi oksigennya agak sedikit terhambat sedikit ya. Nggak apa-apa. Tapi kita tetap semangat. Kak Lena juga Semaput. semaput. Enggak. Semangat. Semangat ya Om. Malah semaput. Saking semangatnya. Oke, kita mau pujikan apa lagi Kak? Kalau Apa tadi ya? jalan, terus Mendaki. terus ada lagi sing Mendaki lagi, Om. Mendaki ini, lagi? Om. oh iya daki bukan? Bukan Ya, Pak. mendaki di Bukit Sion. Oh iya, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani Bergandeng tangan. Oh iya, oke, sama-sama ya. Kita pujikan lagu itu ya. Ayo. Luar biasa. Hari ini kita jalan terus ya. Siap tenaga, Om. Oh, siap tenaga ya. Wah. Sudah sarapan tadi? Sudah, Om. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Yuk, kemudian sama-sama ya, semuanya ya, adik-adik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Lagi sekali lagi, semuanya semangat. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Luar biasa. Kalau di rumah sama adiknya boleh ya gandengan tangan? Boleh, Ya? Om. Karena sudah bisa mandi cuci tangan ya. Terus di rumah terus aman ya. Iya, jangan pergi-pergi, nggak keluar-keluar boleh sama ya. temennya ya, Om. Oh, enggak kontak sama orang lain ya. Hebat, adik-adik hebat. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus cinta sama kita. Sayang sama kita. Iya, Kita juga sayang sama Tuhan Yesus. pasti, Om. Iya, dan kita mau terus sayang sama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Adik-adik juga sayang ya sama Tuhan Yesus Wah, ya. iya. Oke, sama-sama ya. Kita mau pujikan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Aku mau cinta Yesus. Haleluya. Adik-adik yang cinta, yang sayang sama Tuhan Yesus Kristus, kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus, semuanya sama-sama. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku mau cinta Yesus, semuanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan lewat pujian adalah hati kami yang ingin selalu berjalan bersama dengan Tuhan, yang ingin selalu ada dekat dengan Tuhan, yang selalu ingin Tuhan menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah setiap firman-Mu yang juga akan kami dengar, di mana firman-Mu adalah wujud daripada Tuhan di tengah-tengah kami, supaya firman itu selalu mengingatkan kepada kami untuk berlaku benar dimanapun kami berada. Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kepada kami senantiasa, supaya Roh Kudus-Mu itu membawa kami ke dalam kekuatan firman, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, atau apapun yang sementara ini mungkin sedang membuat kami khawatir dan takut, tapi kami yakin Tuhan bahwa firman itu selalu menyemangati kami, memberi kekuatan kepada kami untuk terus melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, karena kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali kita ketemu ya. Setelah satu minggu yang lalu ya. Dan Om Pras sudah menjanjikan akan ada
cerita tentang iman, ya, percaya, ya, dan perkataan Yesus, ya, yang ada di Alkitab. Jika kita yakin dengan sungguh-sungguh dalam iman kita, apapun yang kita doakan pasti terjadi, ya. Nah, yang minggu lalu ada seorang perwira itu yang pernah cerita itu, ya, seorang perwira yang hambanya sakit gitu, ya. Dan ketika Tuhan Yesus bilang mau datang ke rumahnya, perwira ini bilang, jangan Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, gitu, ya. Nah, ini adalah perjalanan Tuhan Yesus yang lain, ya, di mana waktu itu Tuhan masuk di sebuah desa namanya Gerasa, gitu, ya. Kemudian bergeser lagi agak jauh dari Gerasa, gitu, ya. Waktu di Gerasa itu ada kejadian, sebenarnya kejadian yang luar biasa juga, karena di situ ada orang gila, orang yang dirasuki banyak setan, yang tinggalnya di kuburan. Wush, ngeri, ya. Tapi kita nggak cerita itu, ya. Kita cerita yang lain, ya. Nah, ini setelah dari situ, ya. Nah, ini satu waktu Tuhan Yesus dalam perjalanannya di dalam pekabaran baik, berita Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, ini datanglah banyak orang mengikuti Yesus. Karena sejak lama mereka memang tidak menemukan nabi yang menyampaikan kabar tentang Tuhan dan membuat mujizat. Itu sudah lama sekali. Nah, Yesus ini satu-satunya yang mungkin mereka ada yang menganggap sebagai nabi, ada yang menganggap sebagai rasul, ada yang menganggap sebagai Tuhan, ada yang menganggap sebagai guru. Semua panggilan itu ditujukan kepada Yesus. Dan semuanya mengikuti. Ketika perjalanan Yesus dalam memberitakan, ya, memberitakan kabar baik, Tuhan Yesus kembali ke dalam sebuah kota atau di desa, gitu, ya, dekat-dekat Gerasa tadi, di Gerasa tadi. Ternyata sudah banyak orang menunggu. Sudah banyak orang menunggu. Wah, ngeri, ya. Saking terkenalnya Tuhan Yesus, ya. Di situ orang banyak menyambut dia ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Nah, kalau kemarin kalian baca di Matius 8, ini ceritanya di Lukas 8, ya. Lukas 8 ayat 40, ya. Nanti kita akan ikuti di situ, ya. Wah, ini ceritanya luar biasa sekali, ya. Sampai 56, ya. 40 sampai 56, ya. Nah, ceritanya itu ketika Tuhan Yesus masuk di desa itu, di kota itu, ya. Ada seorang bapak-bapak itu ikut mengikuti di mana Tuhan Yesus itu berjalan. Bapak ini mau mendekat kepada Yesus, nggak bisa saking banyaknya orang. Waduh, gimana nih, kiri kanan nggak bisa, depan nggak bisa. Aduh, pengen dekat dengan Tuhan. Dan bapaknya ini kepikiran terus anaknya yang perempuan di rumah sakit sekarat dan hampir mati. Makanya bapak itu buru-buru pengen deket sama Yesus, tapi kerumunan banyak orang. Jadi mungkin nanti Yesus mungkin, ya, dia manggil namanya gitu, ya. Dan banyak orang di situ melihat, wah, ini kayaknya
bapak ini adalah kepala rumah ibadat ini. Kenapa dia begitu buru-buru dan kenapa dia pengen desak-desak, pengen ketemu sama Yesus gitu ya. Dia ya, wah, mau dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Dan dia adalah Yairus, kepala rumah ibadat. Dia berusaha untuk apa? Untuk mendekat kepada Yesus. Wah, ya. Dia mau mendekat kepada Yesus susah sekali ya. Harus nyikirin orang. Sampai akhirnya di depan Tuhan Yesus. Dan dia pun bersujud di depan Yesus. Bersujud di depan Yesus. Dan kepala rumah ibadat itu memohon kepada Yesus supaya datang ke rumahnya. Tuhan, guru, nabi, wah semuanya disebut ya namanya. Tolong datang ke rumahku, anakku satu-satunya sakit parah. Dia kira-kira berumur 12 tahun dan hampir mati. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Wah, dia berteriak-teriak. Tolong Tuhan, tolong. Gitu ya. Dan teriakan itu pun terdengar oleh Tuhan Yesus. Dan permohonan itu pun diterima oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus pun mau pergi ke rumahnya Yairus itu untuk menyembuhkan anaknya yang baru berumur 12 tahun yang sakit parah itu. Mau pergi ke sana. Mau pergi ke sana. Pergi ke rumah Yairus tadi. Banyak orang ikut. Ada yang di belakang sini, ada yang di belakang sini, ada yang di depan sini, ada yang banyak sekali orang yang ikut. Mau melihat atau mau ikut di dalam pelayanan Yesus untuk menyembuhkan anak ini. Murid-muridnya di situ banyak sekali yang mengikuti, di belakangnya banyak sekali gitu ya. Di dalam keramaian itu ternyata ada seorang perempuan yang sudah berumur ya, ibu-ibu gitu ya, dengan wajah yang pucat sekali. Wow, wajahnya yang pucat itu ternyata sudah banyak kehilangan darah. Wow, maka di tubuhnya itu mungkin darahnya sudah hampir habis ya. Dan dia masih hidup. Karena dia ternyata mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Wow, bayangin saja. Orang kalau sakit pendarahan itu 12 tahun, bayangin ya, itu sudah, pasti lemes banget ya. Dan ternyata wanita ini juga mendengar berita tentang Yesus ini yang sanggup untuk menyembuhkan apapun penyakitnya. Tapi dia nggak bisa dekat. Karena banyak orang. Sementara kalau dia jalan, kalau dia berdiri sempoyongan, kalau dia mau merangkak, pasti akan ditendang banyak orang gitu ya. Akhirnya mungkin kalau
bahasa Indonesianya itu ngesot ya. Wah, ngesot itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Ya, dia dengan segala daya upaya dia mendekat kepada Yesus, dan di dalam pikirannya dia mengatakan, asal ku jamah jubahnya saja, mungkin ujungnya saja ya, aku pasti akan sembuh. Perjalanan Yesus itu mau kemana? Ke rumah anak Yairus yang berumur 12 tahun karena hampir mati. Dikelilingi banyak orang ya. Dikelilingi banyak orang. Lah kok ada orang atau perempuan yang ngesot ya, tidak bisa jalan. Waktu itu masuk di dalam kerumunan itu, mungkin jalannya tidak terlalu kenceng ya, karena banyak orang gitu ya, jadi jalannya tidak terlalu kenceng waktu itu. Dan perempuan itu pun menerobos barisan itu, menerobosnya susah payah. Dan ketika dia melihat jubah Yesus, dia langsung menjamahnya. Kling. Ada aliran kesembuhan di dalam tubuhnya. Dan ketika dia dari ngesot itu, dia mulai berdiri dan sembuh. Tapi ketika sembuh, Yesus merasakan ada aliran kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan Yesus pun berhenti ya. Sebentar, berhenti dulu. Saya merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Simon Petrus, aduh Tuhan, ya ampun, ini kan banyak orang. Ya kita nggak tahu dong siapa yang menjamah Tuhan. Banyak orang di sini. Tetapi aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan. Aduh ya ampun, banyak orang nih, satu persatu nih, nggak mungkin kita bisa mencari siapa yang menjamah Tuhan, siapa yang menjamah guru, siapa yang menjamah nabi. Ya, susah, banyak orang. Mungkin ada yang, bukan saya Tuhan, bukan saya guru, bukan saya, mungkin seperti itu ya. Kalau kita bayangin gitu, bukan saya. Tetapi karena perempuan tadi merasa dia yang sengaja menjamah jubah Yesus pun datang dengan ketakutan dan bilang sama Tuhan Yesus, saya Tuhan yang menjamah jubah Tuhan. Wow. Aku tahu kau yang menjamah aku, dan kuasaku keluar dari tubuhku, dan sepertinya memang karena imanmu. Wah, mungkin seperti itu ya, kalau kita pakai bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, kita baca di sini ya, ketika perempuan itu ya, di ayat 43 melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, di ayat 47, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow, perempuan itu pun senang, tadi takut ya, terus kemudian sujud menyembah kepada Yesus, dan ketika Yesus mengatakan itu, hatinya jadi tenang. Dan dia pergi dengan selamat ya. Dan ingat, mungkin perempuan itu sudah habis-habisan hartanya ya untuk mencari tabib kemana-mana dan tidak dapat kesembuhan. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, hanya menjamah saja jubahnya, dia
sembuh. Itu ya. Dan Yesus pun melanjutkan perjalanannya ke rumahnya siapa? Yairus. Iya, kepala rumah ibadah tadi. Sampai di sana ternyata sudah banyak orang yang menangis. Wah, pada nangis semua itu. Ternyata anak yang sakit tadi sudah meninggal. Terdengar Ishak di mana-mana. Ishak tangis. Oh, nangis semuanya. Dan akhirnya orang-orang yang layak di situ pun bilang seperti ini, Pak Kepala Rumah Ibadat Yairus, jangan menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah serta ibunya yang boleh masuk ke rumah itu. Semua orang yang menangis dan meratapi anak itu, dan akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Ketika dikatakan seperti itu, sudah menangis itu malah ketawa. Masa? Oh, sudah mati ya, dibilang hidup. Ini orang ngawur, mungkin bilang seperti itu kali ya. Gimana sih? Sudah jelas-jelas kami menangis di sini, menangis si anak itu, dibilang tidur. Mungkin bilang seperti itu. Nah, maka Tuhan Yesus pun masuk ke rumah itu, dan roh daripada anak itu kembali ke tubuh daripada anak itu, karena Tuhan Yesus mengatakan demikian, hai anak, bangunlah. Dan ketika Tuhan Yesus bilang seperti itu, roh anak itu kembali ke tubuhnya dan hidup. Wow, luar biasa ya Tuhan ya. Yang mati bisa dibangkitkan. Tadi yang sakit 12 tahun pendarahan juga disembuhkan. Yang lalu perwira ya, punya hambanya sakit gitu ya, bisa sembuh walaupun tidak melihat. Tanpa melihat loh. Yesus cuma mengatakan saja loh. Perwira itu tidak melihat tetapi sembuh. Anak 12 tahun ini dan ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun juga itu ya, dengan kekuatan imannya dari Bapak Yairus tadi dan dari ibu tadi, dengan kekuatan imannya mereka mendapatkan mukjizat. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa. Wah, hebat ya pekerjaan daripada Tuhan. Nah, adik-adik harapkan terus ya mukjizat daripada Tuhan, tetapi yang terpenting adalah imanmu ya, imanmu ya. Yaitu dengan membaca firman Tuhan itu perkuat di dalam hidup adik-adik, maka segala sesuatu apa yang kita minta kepada Tuhan pasti Tuhan akan memberi. Tetapi ingat ya, kalian harus berbuat baik, jaga hidup kalian, jangan berbuat dosa ya. Apa? Ya, jangan melawan orang tua. Apalagi berbuat jujur. Iya, bener. Apalagi nggak boleh nyontek. Oh iya, bener. Apalagi nggak boleh nakal. Iya, bener. Oh, ngerti loh ya. Jadi adik-adik harus jaga hidup supaya benar, baik ya. Maka imanmu akan murni, oke? Tumbuh di dalam hidup adik-adik. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita yang luar biasa dari anak 12 tahun dan ibu yang menderita selama 12 tahun, mendapatkan mukjizat daripada Tuhan karena kekuatan iman daripada ayahnya, kekuatan iman daripada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dan kami mau Tuhan supaya setiap kami terus kuatkan iman kami melalui firman-Mu,
sehingga firman-Mu itu kan tertanam terus dalam hati kami, sehingga apapun yang kami minta sesuai dengan kekuatan iman kami, maka Engkau akan memberikannya ya Tuhan. Dan kami tahu seberapa jauh kekuatan iman kami apabila kami meminta, dan kami tidak akan terlalu banyak menuntut, tetapi kami ingin Tuhan selalu menerima dengan hati yang tulus sesuai dengan kekuatan iman kami. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam setiap pelayanan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau menjadi manusia, Engkau adalah 100% manusia dan Engkau adalah 100% Tuhan yang sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau angkat untuk menjadi anak-anak-Mu pun, kalau Engkau membawa kami ke dalam satu pengalaman yang luar biasa, kami bisa berdoa buat orang sakit, berdoa buat teman-teman kami yang sakit dan bisa disembuhkan. Apabila kami memiliki iman yang seperti iman daripada Yairus, iman seperti daripada ibu yang sakit dalam pendarahan tadi, dan seorang perwira yang kami dengar minggu yang lalu ya Tuhan. Kami ingin memiliki iman seperti itu. Mari Tuhan bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak lari daripada Engkau. Dan berkati kami, berkati papa kami, berkati mama kami di dalam masa-masa seperti ini. Kau akan terus bawa kami dalam satu mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan waktu kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.